Artinya dia akan punah. Segala sesuatu yang kita gunakan akan punah. Artinya ada masanya dia akan hilang. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan kita di Dialog Ruang Tengah Bangka Pos. Oke, malam ini kita bertemu dengan Ketua Satuan Gugus Penanganan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung, Mikron Antariksa. Namanya Mikron, tapi mengurusi hal-hal yang antariksa, hal-hal yang besar gitu, yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita akan membahas masalah virus corona, yaitu COVID-19, yang juga baru dapat informasi kita sore tadi bahwa di Bangka Belitung sekarang sudah tidak lagi zona hijau. Sudah ada satu positif pasien yang dinyatakan positif corona. Oke, dengan Bapak Mikron mungkin sedikit prolog tentang apa sih? Mungkin masih banyak dari pemirsa yang belum mengetahui apa sih corona itu, semacam apa sih, sehingga timbul kepanikan, ketakutan yang membuat kita sendiri kadang-kadang tidak siap untuk menghadapinya. Oke, silakan Pak Mikron. Jadi corona virus itu kan ditemukan awal-awal di 2019 ini, di bulan November sama Desember, sampai kemudian Cina menjadi tempat pertama yang menularkan virus corona ini. Virus corona juga masih simpang siur penyebabnya, apakah dari binatang ataukah itu semacam senjata kimia ataupun yang lainnya, masih dalam perdebatan. Namun yang jelas virus corona itu sama dengan virus-virus yang lain, cuma dalam bentuk yang sudah bermutasi gitu. Kita juga mengenal corona kalau kita lihat di tempat saset kemasan untuk lantai itu kan mengusir juga coronavirus gitu kan. Nah, ini new coronanya, new covid, new corona, penyakit corona baru, dan pergerakannya ataupun penularannya yang sangat cepat. Artinya, dan virus ini cepat bermutasi. Waktu awal-awal di Cina dengan kondisi negara yang musim salju, musim es, virus itu cepat berkembang. Dan pernah peneliti yang mengatakan virus ini tidak mempan di daerah tropis. Tapi kemudian tiba-tiba Singapura masuk, Malaysia masuk, dan terakhir kali adalah yang setelah itu baru Indonesia yang masuk. Indonesia juga dari 2 kemudian seperti kelipatan sekarang sudah 1.000 lebih. Nah, jadi penularannya yang sangat cepat dan penularannya juga sangat mudah gitu. Sehingga yang perlu kita waspadai, memang mungkin sama virusnya dengan virus yang lain, tapi dia bermutasi, dan sampai sekarang virus itu belum ada penangkalnya, belum ada obatnya, ataupun belum ada pembasminya. Kita hanya sifatnya mencegah. Nah, virus ini kemudian oleh WHO disebut dengan COVID-19. COVID-19 itu coronavirus disai 19 itu mengartikan tahun ditemukannya. Dan berkembang cepatnya di 2020. Sekarang sudah sampai dengan 100 lebih negara yang kemudian WHO menetapkan sebagai pandemik dunia. Pandemik dunia itu artinya sudah mewabah di seluruh dunia ini. Dan virus ini berbahaya, sangat berbahaya. Artinya dia kadang-kadang hadir dibawa oleh orang yang sehat. Orang yang sehat. 85% penularan virus ini dari orang yang sehat. 85% dari penelitian. Artinya kita ini adalah sebagai carrier ya. Carrier artinya pada waktu kita pulang ke rumah, misalnya kan kita pulang ke rumah kemudian bertemu dengan orang tua keluarga kita yang imunnya lemah seperti di atas 50, di atas 60, akan cepat ya masuk ke dalam tubuh yang bersangkutan orang tua kita. Dan orang tua kita mungkin karena udah umur, daya tahan tubuhnya berkurang, cepat menjadi masuk, dan kemudian akan, apalagi ada penyakit bawaan seperti jantung, ginjal, asma dan lain-lain, apalagi perokok mungkin kan cepat dan mengakibatkan sesak napas, gagal napas, kemudian timbullah kematian. Sehingga angka kematiannya memang
Kalau di Indonesia tuh lebih besar daripada angka sembuhnya. Artinya kan menandakan kesiapsiagaan kita, kewaspadaan kita, ataupun bagaimana tenaga kesehatan, infrastruktur kesehatan kita belum siap untuk menghadapi ini. Oke, Sehingga saya sedikit potong ini. Saya menarik tentang kesiapsiagaan. Kalau berbicara kesiapsiagaan Bangka Belitung sendiri berdasarkan data ini ada 392 ODP ya. Iya, itu yang kemarin belum terupdate Terupdate hari ini. karena ada yang positif itu ya. Oke, ada positif 1. Untuk kesiapsiagaan sendiri, kalau data kemarin ya, kalau untuk kesiapsiagaan sendiri seperti apa sih kita? Bangka Belitung ini sebuah pulau nih. Siap. Pulau. Nah, untuk kesiapsiagaan kita mengatasi corona ini seperti apa? Mengatasi penyebarannya. Iya, memang betul. Dalam protapnya, dalam prosedur tetapnya, setelah pemerintah mengatakan di kita ini sebagai keadaan tertentu, darurat bencana bencana non alam, kemudian penyebarannya cepat dan setiap daerah harus membuatkan gugus tugas. Jadi hal yang pertama adalah membuatkan gugus tugas, namanya tuh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di setiap daerah sampai dengan kabupaten. Hal ini memang dengan protokolnya ada 4 kegiatan pokok, ada kegiatan protokol. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah respon, yang ketiga adalah pemulihan, dan yang keempat adalah tim pakar. Nah, keempat ini yang kemudian di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerahnya. Misalnya pencegahan ada yang sebagian kita mengadakan penyemprotan, ada kegiatan kita simulasi, ada kegiatan kita edukasi, ada kegiatan kita yang sifatnya mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk selalu hidup sehat. Ada yang namanya social distancing, ada yang namanya physical distancing, yang semua itu adalah dalam rangka pencegahan. Nah, pencegahan yang sudah ditetapkan dalam protokol ini sebenarnya adalah kelemahan kita adalah kedisiplinan. Kedisiplinan ataupun kesamaan antara pusat dengan provinsi, pusat dengan kabupaten, provinsi dengan kabupaten. Nah, itu yang tidak seirama, Misalnya karena pencegahannya melalui kontak fisik ya, ataupun kerumunan ataupun segala macam. Ada daerah yang sudah meliburkan sekolah, tapi ada daerah yang belum meliburkan sekolah. Artinya kan percuma itu. Jadi harus bersama. Harus dibuat gerakan bersama, dan antara pusat dan daerah itu harus satu kebijakan. Satu irama ya. Satu kebijakan. Antara pusat, saya ambil contoh Jakarta saja. Pusat menetapkan sampai dengan tanggal 29 Mei. DKI menetapkan sampai dengan 23 April 29 April. Nah, itu juga tidak sirama kan? Tidak sirama. Artinya kalau seandainya pusat menetapkan begitu, DKI sudah selesai, ya virus datang lagi, kena lagi kan? Nah, artinya kalau kita mau benar-benar melaksanakan ini, ya kita harus serempak seperti Wuhan. Wuhan sekarang tidak ada mungkin kasus baru yang terinfeksi gitu kan. Sedangkan Itali karena bandel juga. Nah, karena sering berhubungan antara satu dengan kita, misalnya tidak menjaga jarak ya. Artinya virus itu kan bisa melalui ludah liur, ataupun dari ludah liur itu kadang-kadang kita kan ngelap pakai tangan, kita pegang segala macam. Nah, pada waktu kita dekat sampai setengah meter, tentu itu akan masuk ke kita. Tapi di kita juga belum tentu kita langsung sakit gitu loh. Jadi positif itu belum tentu sakit. Positif belum tentu sakit, negatif belum tentu sehat. Oke. Ini satu poin yang penting juga untuk masyarakat atau pemirsa Bangka Belitung tahu. Jadi mereka yang terkena gejala COVID atau positif COVID-19 itu belum tentu sakit ternyata. Belum tentu sakit, dan yang negatif itu belum tentu sehat. Artinya virus ini lebih ke menghajar atau menggerogoti imun tubuh seseorang. Jadi ini yang harus kalian ketahui juga. Jadi mengikuti instruksi dari pemerintah, kebijakan pemerintah, menjaga imun tubuh, PHBS,
perilaku hidup bersih sehat itu sudah harus dilakukan sejak dini. Nah ini kita ambil lagi mana? Oke, kita lanjut lagi, Siap. Pak Mikron, tentang berbicara kesiapsiagaan tadi. Sudah efektifkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah? Setahu saya ada beberapa kebijakan, mulai dari penutupan pelabuhan-pelabuhan khusus untuk angkutan penumpang, ya kan, pengurangan penerbangan, jam penerbangan, dan terus rumah sakit, ruang isolasi dan sebagainya. Kita mau tahu sejauh ini sudah efektif nggak? Terus pemberlakuan jam malam sampai jam 8. Nah ini sudah sejauh mana efektivitasnya? Kebijakan tersebut kan terkadang lemahnya di himbauan sifatnya. Oke, di himbauan. Namanya himbauan. Kita juga kan belum berani bertindak tegas. Oh, pemerintah belum berani bertindak tegas, kenapa tuh? Artinya seperti misalnya himbauan tidak mudik, himbauan tidak keluar malam. Himbauan yang tidak namanya mudik. himbauan, Pak. Iya, oke. Ya bro ya. Kalau saya menghimbau kamu jangan ngerokok. Kalau mau jalan-jalan, kalau enggak ya. Kalau himbauan seperti itu. Oke, Artinya jadi ketegasan ya. harus ada kebijakan yang sifatnya mengikat ya. Betul. Kita tipikal masyarakat kita berbeda dengan tipikal masyarakat Jawa. Oke. Nah, artinya kalau satu tokoh mengatakan tidak boleh gini, atau satu kiai ataupun satu raja, mungkin diikutinnya. Diikutin banyak orang. Banyak orang karena sistem masyarakatnya seperti itu. Dia ngikut apa kata raja, sami'na wa ta'na, apa kata pemimpin dia ikut. Tapi di kita kan yang multi etnis, masyarakatnya egaliter kita. Oke. Nah, lebih senang, artinya yang paling utama itu adalah pemerintah dan mencorongnya ke pemerintah gitu. Mencorongnya pemerintah. Artinya kalau pemerintah mengatakan tidak boleh, ya selesai gitu kan, jangan himbauan seperti itu. Nah, hal ini juga menjadi evaluasi kami ke depan, karena kami akan ke depan akan lebih membuat suratnya, bukan lagi surat edaran atau himbauan ataupun kesepakatan bersama, namun ada ketegasan di sini. Ada ketegasan sehingga apabila ada yang keluar kayak di India itu kan orang keluar malam, orang kerumun dipukul sama itu kan dalam rangka untuk pengurangan ya, ataupun memutus mata rantai penyebarannya. Nah, efektif, efisien tergantung juga dengan pribadi masyarakatnya. Ada juga yang dihimbau ngikutin, ada juga yang sering-sering dikasih tahu mereka ngikutin. Tapi seefektif-efektifnya juga kalau kita tidak ada punishnya, ada punishmentnya, ada hukumannya. Kami pikir itu akan balik lagi. Kita ambil contoh Jakarta sekarang sepi banget. Sepi banget, artinya tidak ada kendaraan, tidak ada kumpul, tidak ada di mall juga berapa tutup. Kita masih buka. Tadi juga saya lewat perapatan Masjid Jami itu sekitar 6 mobil masih adanya. Lebih ramai di Jakarta, saya bilang seperti itu. Artinya pemberlakuan itu yang pertama mungkin belum tersosialisasi, belum ada mungkin kesadaran diri yang masih minim. Kesadaran diri belum ada, dan belum ada contoh gitu mungkin kan. Kita ini kan boomingnya kalau ada contoh, misalnya si kok mati gitu kan, langsung semua itu akan itu. Tapi pada saat mati virus itu sudah berkembang. Kita tahu di penelitian yang dilakukan Inggris, satu orang yang berada di dalam bus itu 25 penumpang yang lainnya kena. Satu orang 25 kena. Artinya efeknya orang-orang terdekat itu sangat-sangat potensial untuk kena juga, tergantung dengan imunitas kita, tergantung dengan kekebalan tubuh kita. Nah, tapi pada waktu, makanya setelah misalnya kayak yang di Belitung kena, itu yang terdekatnya diisolasi dulu, dikarantina dulu selama 14 hari karena inkubasi ini kan 14 hari, inkubasi dari virus ini. Pada waktu sudah 14 hari virusnya sudah dikalahkan oleh imun tubuh kita, dan kita sudah terbebas gitu. Artinya sudah sehat, tidak ada lagi virus lagi gitu di diri kita, dan tidak bisa lagi menyebar seperti itu. Maka guna isolasi 14 hari tadi untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus. Kalau kita misalnya kebayang kan kalau kita saya ngobrol apalagi dalam waktu kita nggak tahu si A atau si B yang terserang virus karena dia sehat kadang kan. Tapi pada waktu ngobrol mungkin, nah yang paling rentannya adalah kawan-kawan wartawan juga.
Ya pasti wawancara itu dalam dekat kan gitu kan, kadang-kadang pejabat banyak yang kena. Nah, pejabat sekarang banyak yang kena, tiba-tiba kena langsung ya maklum lah, para wartawan kadang-kadang kerjanya sampai malam, daya tahan tubuhnya menurun. Nah jadi perlu dihati-hati juga dari kawan-kawan wartawannya. Pada waktu kena imun turun, dia akan menyerang kita. Ada penyakit bawaan lebih cepat memproses seperti itu. Oke, kembali lagi kita dapat informasi bahwa ada satu pasien yang positif corona. Ini gimana kok bisa sudah 2 hari dan WA-nya sudah menyebar, bisa kecolongan nih? Apakah kecolongan kita satu pasien ini positif ODP ada bagaimana? Positif corona. Pada tanggal 23 ya dia tuh ke dokternya. 23 Maret ke dokter, periksa, namun karena kondisinya cukup baik, kemudian diharapkan datang lagi tanggal 25 untuk diambil swabnya gitu kan. Pada waktu diambil swab ada peningkatan itu ya, peningkatan pneumonia. Akhirnya dia dirawat. Pagi tadi jam 7 keluarlah hasil swabnya yang mengatakan yang bersangkutan positif. Dan memang betul yang bersangkutan dalam keadaan sehat tapi diisolasi. Nah, makanya saya bilang kan kadang-kadang kita tidak mengetahui si A atau si B yang membawa virus itu. Nah, saya potong sedikit Pak Mikron. Ketika tanggal 23 dia dilakukan tes ya, diambil swabnya tanggal 25. Jadi ada rentang waktu 5 hari baru kita mengetahui positif. Ini kendalanya apakah karena memang kita tidak punya alat tes yang cepat atau bagaimana? Karena kan ketika dia tidak merasa dia sehat, dia belum positif atau dia masih ODP, dia jalan-jalan nih, nggak tahu dia nyebar kemana, perjalanan historisnya gitu kan. Nah ini ada apa ini? Ada rentang atau ada jarak waktu? Ini karena memang alatnya nggak ada atau seperti apa prosedurnya? Iya, makanya yang diadakan oleh pemerintah pusat itu kan ada pengadaan rapid test. Rapid itu kan cepat, tes yang cepat. Artinya untuk menghindari itu Pak Uday, Pak Badri. Artinya yang sudah ODP, yang sudah menunjukkan gejala, misalnya dia baru datang kemudian diperiksa kesehatan sudah suhu 38, terus ada batuk, ada sesak batuk atau keluhan lah, silakan dia. Memang betul kalau dibiarkan kita belum tahu apakah dia positif atau negatif. Makanya sekarang diusahakan rapid test itu ada, orang-orang yang datang tuh harus dirapid. Dan rapidnya kan tidak terlalu lama, mungkin sekitar 1 hari mungkin. 1 hari ataupun ada yang kemarin dengarnya sampai 10 menit cuma. Hanya 10 menit. Nah, tapi memang belum mendiagnosa. Belum bisa mendiagnosa apakah dia positif atau negatif. Tapi kecenderungan di situ sudah bisa kita simpulkan. Minimal untuk kita berjaga-jaga ya. Kita karantina. Kita langsung karantina. Nah itu yang sedang diusahakan oleh pemerintah pusat, oleh Jokowi untuk dibeli dalam jumlah yang banyak. Namun yang kendalanya juga alat itu belum terregistrasi di Kementerian Kesehatan. Jadi masalah di situ. Sedangkan untuk pengadaan oleh daerah, daerah harus membeli barang-barang yang sudah terregistrasi. Membeli handphone itu bukan yang black market ya kan. Seperti itu. Untuk rapid test berapa sih jatahnya Bangka Belitung berapa? Kemarin kami dapat berdasarkan jumlah penduduk atau bagaimana perhitungannya? Sebenarnya perhitungannya berdasarkan zona merah ataupun berdasarkan zona merah. Kita kemarin direncanakan dapat 2.400 gitu. 2.400 rapid test. Dan diusahakan dan diutamakan adalah di tenaga kesehatan terdepan. Karena mereka yang paling langsung berisiko dengan COVID ini. Kadang-kadang kita dengar kan di Jakarta aja 50 tenaga kesehatan, ada 6 dokter yang meninggal akibat ini. 8 sekarang tambah tuh. Artinya memang resiko yang paling adalah orang-orang yang garda terdepan. Kita jangan pikir juga pada waktu petugas di bandara yang mencatat itu rentan juga kena. Karena dia mencatat dan berhadapan langsung apabila tidak menggunakan alat pelindungan diri yang memadai ataupun yang lengkap, bisa jadi dia kena. Nah, jadi garda terdepan yang kita coba dengan rapid test dulu. Pada waktu rapid test cabut di karantina. Kan belum tentu sakit dianya.
Nah, cuma dengan tes yang cepat tadi akan akan memutus mata rantai juga gitu. Dan terutama sekali untuk mengangkat emosional ataupun semangat dari petugas terdepan. Kadang-kadang kalau mikir kita ini ngubat orang tidak tahu kita sakit kan. Nah, kadang-kadang mentalitasnya Mental gitu juga kan. Nah, itu mungkin kan jadi kita tes segala macam. Kalau boleh tahu untuk dokter kita sendiri berapa ya? Untuk tenaga medis Yang- sebagai garda terdepan Bangka Belitung berapa kita? Yang jelas dokter paru itu hanya 4 sebangka Belitung ini. Ada 4 sebagai Belitung. Kalau dokter umum banyak ya. Hmm. Sedangkan dokter paru itu adalah dokter yang spesialis menangani ini gitu. Karena dia menyerang paru. Kita bayangkan kalau 4 orang dokter Dengan jumlah penduduk kita 1.400.000 ya. dengan potensi tertularnya dengan keadaan sekarang luar biasa kan. Oke. Keadaan sekarang ini kan masih kumpul. Tidak sadar diri, tidak hidup sehat, ya kita kebayang kalau seandainya satu menjadi booming gitu kan, pulau dan tidak bisa kemana-mana kita. Ya. Nah, tidak bisa kemana-mana. Nah, Mungkin kita lawan, ya. salah satu lagi kalau seandainya Pulau Galang itu sudah diresmikan menjadi pusat rehabilitasi, pusat penyembuhan virus COVID-19 ini, mungkin paling kita akan mengungsikan orang yang sakitnya ke Galang gitu. Galang di Pulau Seribu. Pulau Riau. Riau. Artinya memang butuh tempat kita, butuh tempat dan ya kebayang, makanya Pak Gubernur dengan beberapa kali kesempatan sangat tegas dalam hal ini kan, seperti meminta untuk 1 hari 1 kali penerbangan. Karena kita ini sampai dengan detik ini penyebaran virusnya masih dari impor virus, artinya orang Belum lokal ya, belum lokal ya. belum lokal. Misalnya dari zona merah, dari Jakarta, dari Solo, dari Bandung datang ke sini membawa virus. Nah, itu yang kenanya dari situ gitu. Bukan misalnya antar kita dengan kita gitu. Artinya pada waktu kesempatan seperti ini, dikat. Kita harus putus mata rantai. Tidak ada lagi penerbangan yang membawa penumpang. Tapi kalau membawa barang silakan. Nah, hal ini juga yang terkadang dengan pusatnya kepalanya dilepas, buntutnya dipegang gitu kan. Artinya keleluasaan untuk mengurangi penerbangan ataupun menutup penerbangan itu ada di pusat. Sedangkan kita sudah mengetahui kondisi wilayah kita, ketahanan pangan kita, infrastruktur yang belum memadai di rumah sakitnya, dokternya juga kurang, kita memadai. Pak Gub menyadari dengan itu, sehingga dia langsung memutuskan untuk memutus mata rantai itu dengan tidak dengan mengurangi jumlah penerbangan, frekuensi penerbangan, dan yang alhamdulillahnya juga di berbagai tempat kayak di Palembang, Tanjung Api ke Tanjung Kalian sudah berhenti. Belitung ke Bangka akibat tadi berhenti juga, belum sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Artinya di Belinyu juga berhenti, di Pangkal Bolom juga banyak yang berhenti. Nah, kalau penerbangan yang belum, pagi tadi terjadi keributan, banyak yang datang ke bandara karena dari kesepakatan video conference Pak Gubernur dengan beberapa maskapai, ada sebagian yang menurut, ada yang sebagian tidak menurut dengan alasan memang direksinya yang menentukan apakah bisa berkurang atau tidak. Ternyata tidak bisa berkurang. Yang di sini kan tidak bisa kita salahkan. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Kembali lagi ke tentang kesiapsiagaan. Kita berbicara APD nih. Ada, kalau nggak salah ada beberapa kemarin di Bangka Tengah, salah satu tenaga medisnya malah curhat kepada Run Entertainment malah minta APD gitu. Nah ini seperti apa nih? Apakah benar kita masuk kekurangan APD dan butuhnya berapa sih sebenarnya? Iya, saya ambil contoh ya, satu pasien itu menggunakan dengan piket itu bisa 10 baju ya APD itu oleh pelindung. Satu hari Karena dia itu kan sekali pakai. Artinya tidak bisa berulang-ulang kali pakai gitu. Apalagi yang sudah positif, pasti habis pakai buang. So, untuk satu pasien APD yang digunakan 10. oleh tenaga medis itu 10 itu untuk satu tenaga medis. ya. Kayak ini aja, kami mengirimkan ke Belitung tadi ada 175 baju ya, yang bantuan dari pusat kita dapat 2000 bantuan dari pusat.
kami kirim 175, kata mereka itu cuma 3 hari 175 hanya 3 hari untuk di Belitung. untuk di Belitung, karena mereka itu untuk pasien dalam pengawasan juga harus menggunakan itu, sehingga kebayang betapa jumlahnya yang sangat dibutuhkan untuk itu. Nah, kita membeli dari penjahit misalnya, kan ada penjahit yang kreatif yang membuat itu, bahannya tidak ada lagi. Adapun bahannya kadang-kadang tidak direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu kan susah kadang-kadang ya. Pada waktu kita susah, ada regulasi yang mengatakan semuanya harus terregistrasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ya serba susah gitu, maju kena, mundur kena. Sedangkan kami pemerintah membelikan sesuatu itu harus ada, Takutnya korupsi lagi kan, itu dia terkena ya. Yang menjadi permasalahan korupsi. Jadi ada sebuah dilematis ya. Termasuk rapid tadi ya. Rapid test tadi juga. Ternyata rapid test memang belum terregistrasi di Kementerian Kesehatan. Nah, ini jadi kendala atau dilema. Kalau kita berbicara masalah administrasi atau hukum. Nah, ini juga kita butuh kebijakan juga dari pusat seperti apa ya. Seperti itu. Terkadang kayak gini. Ada impres tertentu khusus untuk menangani itu sebagai payung hukumnya, biar masalah APD juga bisa kita atasi. Maju mundur tadi sekarang Pak Budai. PPK-nya maju mundur, mau beli mau tidak. Artinya begini, dulu kita membeli thermal gun aja. Thermal gun itu hanya sampai dengan 300 sampai 400 ribu. Sekarang ada yang jual 12 juta. Gila. Harganya pun tinggi gila-gilaan. Ada juga masker ya. Masker sampai sekarang ada yang 1.500, ada yang 600, 700. Artinya pada waktu kita beli dengan uang sekarang, ada uang kita beli itu, kemudian diperiksa tahun depan. Periksa tahun depan, tiba-tiba nilainya sudah membengkak. Bukan sudah turun harganya kan? Kenapa membeli pada waktu bukan harga standar? Artinya seperti itu. Nah, hal-hal ini yang kemudian jaminan kepada petugasnya, makanya maju mundur sekarang. Artinya bukan juga kita tidak mau kerja, tapi kadang-kadang memikirkan juga lah. Safety juga artinya seperti itu gitu. Dan ini terjadi di seluruh republik gitu. Jadi bahan rebutan, jadi bahan yang mahal, kita membeli dengan uang yang standar biaya umumnya ditetapkan 100 misalnya sampai 600 ribu, dari 100 ribu 600 ribu, ada berapa kelipatan, tentu itu kan menjadi masalah nantinya kan. Makanya mungkin pandai-pandai lah meneliti gelombang. Bisa jadi mungkin pada waktu membelinya di videoin dulu, kami beli ini harganya zaman ini segini. Itu kan bisa jadi barang seperti sebagai berita acara lah ya. Pandai-pandai lah gitu sebenarnya. Saya yakin Pak Mikron bisa. Kembali lagi untuk kita menyoroti masalah Bangka Belitung, masalah virus corona. Boleh kasih tim nggak sih, bagaimana sih agar kita terhindar dari virus corona itu sebenarnya? Ya, yang jelas tips-tipsnya yang sederhana deh, yang untuk masyarakat itu. Yang jelas tipsnya adalah sehat aja. Tidak kita dengan imun tubuh kita, artinya hidup sehat tuh makan yang sehat, olahraga yang sehat, berjemur setiap hari, itu kan bisa kita lakukan dan sederhana. Cuma kita kadang-kadang malas makan tidak teratur, hidup sembarangan gitu kan, dan kita sering tidak berjemur. Nah, 3 hal ini yang kami pikir paling utama, itu akan membangkitkan imun kita dan mempertahankan bodi kita, tubuh kita dari serangan-serangan penyakit itu. Karena secara psikologis masuk nggak tuh? Bahwa kita harus terus berpikir positif. Artinya memang betul. Satu lagi, kadang-kadang orang stres ya, biasanya cepat flu kan. Sama dengan hal ini, orang stres akan mengakibatkan virusnya cepat masuk. Rasa bahagia yang harus kita timbulkan. Rasa bahagia setidaknya kan ya segala sesuatu ya kita bahagiakan. Ada utang kita bayar, ada duit kita senang belanja, yang bahagia lah. Ya itu yang ketiga, kita hindari dulu kontak fisik yang berdekatan, social distancing, dan physical distancing. Itu tidak lama karena segala sesuatu itu ada masanya. Dan yakinlah ini juga akan hilang
dengan seketika gitu, seperti Wuhan kan nggak lama, sabar dan jangan panik. Artinya kita social distancing, physical distancing untuk memutus mata rantai tadi. Jadi memutus mata rantai tadi dan virus-virus tadi tidak berkembang kemana-mana. Karena 1 orang, 4 orang itu yang dekatan kena, 4 orang itu yang dekatannya kena. Ya, ini kan kalau saya bilang lebih cepat dari multi-level marketing. Lebih cepat dari multi-level marketing. Kalau boleh tahu untuk imbas secara ekonominya seperti apa? Luar biasa. Luar biasa. Kalau imbas secara ekonomi bisa-bisa suatu negara terkena ini bisa collab. Bisa collab. Kadang-kadang kita memikirkan yang sakit, terkadang kan misalnya yang sakit diberikan asuransi atau diklaim ke pemerintah. Bayangkan sampai ratus, kita baru ribuan ya. Itu diklaim 1 kali pengobatan itu ya sekitar antara 20 sampai dengan 30 juta. Apakah dia meninggal dunia atau hidup kembali sekitar 20 sampai 30 juta. Dikali saja dengan keadaan uang kita, belum memikirkan yang hidup. Ya kan? Karena dalam alinea keempat undang-undang mengatakan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, baik yang sakit maupun yang sehat. Jangan hanya yang sakit saja. Nah, yang sehatnya seperti apa? Sekarang untuk mencari masker aja susah. Jadi pemerintah juga harus memikirkan yang sehat. Ya, di toko-toko sudah tidak ada lagi masker, di apotek-apotek sudah tidak ada masker. Jadi pemerintah kemarin sudah membuatkan regulasi menahan alat-alat kesehatan jangan dijual bebas oleh swasta. Karena kadang-kadang swasta yang memainkan harga. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta itu kalau bunyi alkes tahan dulu. Kadang-kadang di Tokopedia kan masih ada, di toko-toko online kan masih ada ini macam. Nah sekarang bertahan dia. Sekarang ditahan ya. Jadi pemerintah yang membuat regulasi nanti akan diberikan masker dalam bentuk yang banyak, dalam APD juga dalam bentuk yang banyak, tapi dengan pengaturan yang diadakan oleh pemerintah. Nah, masuk lagi masalah ekonomi nih. Ketika berbicara kebijakan pemerintah memberlakukan jam malam sampai jam 8 malam dan toko-toko diharapkan juga tutup, tidak bersosialisasi, titik kumpul juga diharapkan kurang. Ini ada yang bagaimana dengan mereka yang berdagang dan sebagainya? Apakah ada insentif seperti kebijakan Jokowi baru-baru ini presiden kita bahwa akan ada insentif untuk kerja formal sekian dan sebagainya. Itu sebatas mana untuk dari kebijakan pemerintah ya? Untuk Bangka Belitung sendiri seperti apa? Artinya kemarin kami sudah mengadakan rapat dengan seluruh OPD ya, rapat secara online, dan di situ sudah mulai kami hitung-hitung dengan keuangan daerah kita, dengan kondisi kita, kemudian apa yang harus kita lakukan. Artinya Pak Erzaldi kemarin mengatakan kita support di kawan-kawan yang UMKM ini. UMKM yang tadi disebutkan. Ada insentif kah? Ada berapa insentif. Nilainya? Nah, kalau nilainya kan masih dirembuk karena kan posisinya kemarin berapa dapatnya, dan itu yang akan diteruskan oleh Pak Erzaldi, Pak Gubernur ya. Pak Gubernur untuk supaya masyarakatnya juga tahan gitu kan. Karena UMKM ini kan zaman resesi UMKM ini yang bertahan dibanding konglomerat. Kita ketahui, artinya Pak Gubernur menginginkan UMKM kita lebih survive, lebih bertahan dan lebih bisa membantu masyarakat sekitarnya dengan memberikan insentif, mungkin dengan pengurangan pajak ataupun ada penambahan modal ataupun segala macam. Nah, itu salah satu rumusan yang kami ambil kemarin. Dan untuk ketahanan pangan kita, nah ini yang agak susah karena ketahanan pangan kita lebih banyak dari luar ya. Dari luar. Kalau lockdown kita pasti makannya lauk daun gitu. Balik Ubi. Jadi pemirsa jangan khawatir, ikuti kebijakan pemerintah. Sekali lagi, ikuti kebijakan pemerintah untuk tidak terlalu kumpul dan keluar malam dan sebagainya. Lakukan social distancing, lakukan self distancing, lakukan physical distancing. Jadi ini sangat-sangat perlu. Tadi ada dapat bocoran kita dari Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Bangka Belitung bahwa akan ada insentif loh untuk UMKM. Jadi jangan khawatir, kita ikuti kebijakan dari pemerintah. Mungkin sedikit terakhir atau apa yang bisa untuk diimbaukan untuk
masyarakat Bangka Belitung menghadapi COVID biar tidak panik? Ya, COVID-19 itu adalah ciptaan Tuhan juga. Artinya kan dia akan punah. Segala sesuatu yang ciptaan Tuhan akan punah. Artinya ada masanya dia akan hilang. Sikap kita saja yang bagaimana menghadapinya. Apakah kita panik, apakah kita siaga, apakah kita menantang, ataupun kita tidak taat dengan kehidupan yang teratur. Nah, bagi kami seperti yang kata Pak Budai tadi, coba kita ikuti aturannya, kita sabar dan tidak panik, insya Allah, dan selalu banyak berdoa. Tidak senjata yang paling utama itu adalah doa, dan Tuhan juga pasti akan mendengar doa kita. Insya Allah penyakit ini virus ini tidak akan lama bertahan. Dan insya Allah juga nanti waktu dekat mungkin ada antivirus yang diciptakan oleh para ahli kita, dan kalau sudah antivirus sudah aman gitu. Oke. Nah, makasih seperti itu. Oke, itulah mungkin sedikit dialog kita tentang virus corona. Kita akhiri dialog kita malam ini dengan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Bangka Belitung. Dialog Ruang Tengah Bangka Pos.